itu Pak, yang ngajuin pertama dulu itu, yang pertama kali dengan pas saya itu masih di Jakarta itu Pak. Nah, ini orang menggunakan media sosial untuk apa? Untuk menyebarkan Itu informasi. iya. Sudah diketahui jawabannya kok diteliti. Yang ini branding Pak. Nah, ini padahal kan? Kan sudah tahu jawabannya kok diteliti. Itu Pak. Apa alasannya? Ayo. Ini kan saya kan lebih ke itu Pak, ngambil ke apa namanya, membranding dan menemukan citra Nah, iya. jelasnya. Nah, iya memang itu fungsinya media sosial. Kan udah tahu. Iya. Lebih Maksudnya lebih ya mengoptimalkan kajian yang saya Ya memang, sobat. Ya, karena mungkin kemarin kan itu Pak, ada masa transisi dari mana dulu pas belum apa namanya offline itu kan, terus berganti ke media. Iya. Kan ini kan lebih masif gitu Pak. Nah iya. Apalagi sekarang kan dia lebih ditangguhkan, lebih di apa namanya, optimalkan. Nah iya. Kalau kamu melihat film apa yang kamu sukai? Film apa? Ya kamu suka film apa? Film sci-fi Pak. Skyfall ya. Iya, sci-fi. Sudah tahu jalan ceritanya? Belum. Kalau kamu sudah tahu film, mau nonton film, sudah tahu jalan ceritanya, menarik nggak? Nggak menarik. Nah ya itu, ini sama. Kan udah tahu jalan cerita bahwa media Instagram untuk meningkatkan citra humas. Media Instagram itu untuk meningkatkan citra humas nggak? Iya, Lah ya. dengan banyak cara mungkin. Lah ya kan, yang penting kan bahwa orang secara umum. Kamu tanya Mas Bakar pun juga akan menjawab yang sama kan? Sobat begitu loh. Ya, karena itu Pak, saya kan kebetulan saya kan juga Intinya itu melihat di beberapa sekolah itu kan sekarang masih banget penggunaan media. Saya tuh Iya. pengen tahu makanya dirimu pengen apakah benar kalau pakai media itu Benar. meningkatkan citra. Iya benar. Terus sudah ketahui jawabannya terus ngapain? Belum Pak. Ayo, saiki Men- siapa ya? Saiki siapapun orang kan bisa menggunakan media Instagram untuk meningkatkan citra kan, siapa orang kan hampir begitu kan? Lah ya sudah selesai dijawab. tapi lebih mau itu Pak, apa namanya? Lah Mengusik Pak, apa sih? Lah, apa yang diusik? Apa yang didalami? Mendalami. Informasi apa yang tidak diketahui oleh saya, oleh para komunitas dosen tentang suatu di Instagram itu yang belum banyak diketahui orang banyak. Nah, citra humas saya sudah tahu. Ya mungkin kan kalau di media itu kan pertama karena kita mau fokus ke optimalkan media, yang kedua meningkatkan mutu pendidikan lewat humas. Gak iso. Orang Terus juga mengembangkannya juga. ya, ngawur jawaban ngawur jelas ya karena dasarnya. Nih konsep teorimu nih. Perdebatan akademik itu berdasarkan teori. Nih teorimu. Lo gak ada teori itu. Ini kan baru Pak, baru outline. Lah iya outline ada teori nih kamu. Oh, saya pakai teorinya itu Pak. Bedanya karya ilmiah dan tidak ilmiah. Ini ada teori ya. Lah iya ada konsepnya. Konsepnya apa? Konsep yang kamu tawarkan apa? Media Instagram seperti apa? Yang orang lain belum tentu tahu. Sehingga itu menarik kita untuk meneliti. Kalau media Instagram untuk meningkatkan citra humas ya dari dulu. Sebelum Covid itu sudah tahu orang-orang itu. The blind set atau sisi-sisi yang tidak diketahui banyak orang. Misalnya ya, kamu suka film Korea? suka. Ya, film Korea. Mengapa cewek-cewek itu suka film Korea? Itu ada satu konsep yang menjelaskan. Konsep apa? The Korean Wave, gelombang Korea. Jadi dia, siapa namanya? Fadila ini, itu punya sebuah cita-cita ya. Dia dari desa, gadis desa, kepingin ditembak anak kaya, ganteng, yang jatuh hati pada desa. Itu dia tidak ditemukan di alam nyata, ketemunya di alam apa? Film itu mewakili ekspresi dia ketika dia tidak mendapatkan pria tampan dan kaya itu. Astagfirullah. Dia terungkapkan di film itu rasa-rasa cita-cita itu. Makanya engagementnya, ketertarikannya tinggi. Bisa dijelaskan dengan konsep The Korean Wave, gelombang Korea. Nah konsep ini dijelaskan dengan konsep apa? Gitu loh maksudnya, paham nggak? Iya. Nah, Itu saya kemarin baca gimana sih menurut nah apa?
Ayo. Bentar, di laptop Pak. Iya, ngono gak apa-apa. Ya. Nanti keberhasilan komunikasi publik. Nah, misalnya kalau kamu meyakini bahwa media sosial itu punya daya untuk menginfluence. Nanti salah satu kekuatan media kan influence the people, mempengaruhi mindset seseorang, mempengaruhi cara keputusan seseorang. Ya. Itu terdiri dari 4 aspek yang disebut dengan teori ABCD. Teori ABCD namanya. ABCD. A-nya apa? Audience. Jadi dia harus tahu segmentasi yang lihat Instagram ini siapa. Kalau Instagram ini tidak ada target segmentasinya, akan gagal. Berarti ada target. Loh iya. Saya setiap hari main Instagram, Mas. Saya hampir setiap hari main upload Instagram. Serius. Instagram saya, kamu postingan berapa? Saya postingan baru 40. 40, saya 2000 lebih setiap hari. Nah, ini tahu banget Instagram itu gimana mainnya. Ada algoritma di sana. Agar kamu tampil di dalam itu harus sering, algoritma biar jalan. Nah, audiennya. Nah, Instagramnya kalau kemudian tidak didesain untuk kaum milenial, ya, kaum milenial sebagainya akan gagal. Gitu. Yang kedua, behavior, perilaku. Ya, perilaku dari netizennya, perilaku dari orang yang mendesain media Instagram itu, kontennya seperti apa. C-nya kondisinya, ya. Siang, pagi, sore, dalam situasi panas, dalam situasi PSB atau apa misalnya. D, degree of communication, ya, kualitas dari isi yang diambil. Nah itu kan ada konsep berarti itu kan jelas berarti konsepnya kan. Berarti apakah media Instagram saya ini terpadu dengan media sosial yang lain, ya, apakah dikelola secara profesional, ya kan? Jangan-jangan ini hanya spontanitas saja dan itu pun naik arang-arang gitu kan. Kalau Instagram saya kira tidak akan mungkin meningkatkan citra humas. Kenapa? Karena dia tidak interaktif. Ayo coba, udah tahu nggak admin Instagramnya SMA Ar-Rahma siapa? Pas siapa? Nah, interaktif nggak? Dilihat dari interaksinya itu loh, chatnya itu banyak nggak? Di Instagramnya itu? Belum ngecek sih Pak. Kalau Itu cek coba, kalau banyak yang komen, kan bisa nih kan, tapi kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang view-nya sedikit, nah gimana coba? Logikanya kan begitu. Artinya kamu meneliti media, sudah survei nggak kondisi dari media itu? Berapa followernya? sudah Pak. Berapa? 736. Nah 700 sedikit, untuk lembaga dikit sekali. Mau saya aja 2000 pada personal. Nah ya kan? Artinya kan ini bukan keunggulan dari Ar-Rahma. Tapi kan kemarin saya tanya-tanya ada salah satu guru memang di sana tuh kalau konten-kontennya di Aroma itu lebih ke itu Pak, achievementnya, maksudnya Lah ya. penghargaan terus Lah ya. habis ke media guna maksudnya orang tuh tertarik biar bagaimana bisa Nah seperti sekarang itu. ya orang memilih di Ar-Rahma itu karena apa? Karena prestasinya, Prestasinya bukan karena citranya kan? tapi fitrahnya juga harus Nah kan maksal kan akhirnya lu maksal pada alasan kan. Oh, faktanya ini loh dia milih itu karena prestasinya. Buktikan bahwa orang memilih di Ar-Rahma itu karena citranya. Buktinya mana? Sedangkan Instagram ini loh kan nggak diurus istilahnya, nggak keurus istilahnya, nggak profesional. Makanya ini loh masalahnya. Makanya judul ini kamu jangan maksa seperti ini karena sudah tahu jawabannya. Jadi manajemen pengelolaan media online, dalam membangun komunikasi publik dan misalnya membangun kepedulian masyarakat terhadap Ar-Rahma, membangun keterikatan emosional antara Ar-Rahma dengan masyarakat dan lebih rasional, membangun partisipasi
partisipasi dan kepedulian masyarakat pada SMA Ar-Rahman. Jadi yang dibidik itu bukan citra masih citranya sudah baik, tapi media sosial ini, media online ini dibangun untuk meningkatkan partisipasi agar kemudian Ar-Rahman ini tidak dicap sebagai lembaga yang tertutup. Bangunlah komunikasi ini, ya kan? Kemudian juga sebagai saluran untuk meningkatkan partisipasi, penggalangan dana, penguatan konten-konten kearomahan. Itu bisa menimbulkan karya siti. Iya. Jadi ini terlalu global nih Pak. Bukan terlalu global, tergagampangan. Wis lo jawabannya. Kamu kan penting maju sih, hendeng-hendengan paling kok diterima. Kamu keliru. Yakin lah, kamu ini modal dengkul, gak mau coblos. Kalau datanya saya nih ambil dari teman. Mau coba gak? Kalau kemarin membaca website sih Pak. Baca website, konsep. Oh, kalau konsepnya ini Pak. Belum sih. Nah iya Cuma makanya. baca beberapa jurnal yang apa? Yang pernah Apa? ada, Jurnal tapi apa? Jurnal apa? Jurnalnya bukan ini. Nanti gak mau coba secara tuntas, mau jurnal dewe gak apa, judulnya gak apa. Nah kan? Oke. Iki judulnya ya, manajemen. Nggih. Ketikkan wes manajemen pengelolaan media online Nggih, Pak. dalam meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap SMA Ar-Rahman. Dia membangun community engagement, bahwa sekolah yang berbasis kepada masyarakat Ini Pak, partisipasi. dan kepedulian masyarakat terhadap SMA Ar-Rahman. Nah, siapa lagi? Zanuba Arifah. Sanuba Arifah. Bentar Pak, dokumennya nggak bisa dibuka. Terus? Apa Bapak mau melihat judul saya dulu? Mungkin Bapak bisa memeriksa judul saya dahulu. Nah, ya, terang nota. Oke, baik Pak. Penerapan aplikasi SLIM 9.0 dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan dan juga minat baca siswa di Mandua Jombang. Kenapa saya mengambil penerapan aplikasi SLIM ini, terutama dalam peningkatan pelayanan? Karena saya dulunya kan sekolah di sini. Nah, saya tahu bahwasanya perpustakaan di sini ini, saya tahu bahwa perpustakaan di Mandua Jombang ini bisa dikatakan sangat dalam hal pelayanan, sarana dan prasarana, dan kualitasnya itu sangat gimana Pak ya, kurang gitu loh. Nah, di saat saya sudah kuliah ini ternyata ada perenovasian secara keseluruhan terkait dari aplikasinya, terus dari pelayanannya, dan perpustakaannya juga direnovasi secara keseluruhan. Nah, itulah mengapa saya ingin melihat setidaknya perbandingan dari antara yang dahulu sama sekarang itu pelayanannya seperti apa, dan juga pengaruh dari aplikasi yang sekarang digunakan itu apakah efektif apa enggak. Apa keunggulan aplikasi SLIM dibanding aplikasi yang lain? Kalau aplikasi SLIMS ini yang saya baca merupakan aplikasi yang memang upgradean dari yang terbaru di saat tahun 2019 kemarin. Dan karena dari unitnya dari mannya pakai itu, jadi ya. Nah, apa keunggulannya? Keunggulannya adalah yang saya baca Pak ya, itu datanya lebih akurat dan dapat membantu pustakawan lebih untuk pelayanan ataupun pengelolaan data itu lebih secara Dibandingkan aplikasi sejenis apa? Sejenis mungkin tidak tahu. Karena saya terfokus pada SLIM, jadi saya tidak. Iya, tapi kan awal tuku jilbab ini misalnya. Iya. Kan mesti kayaknya enak jilbab ini dibandingkan yang lain, kan sudah ada referensi.
Gak merta-merta saya fokus di bab ini nggak mau yang lain. Tapi kan mesti ono perbanding ke gambaran yang lain kan? Karena di sana memang kan Karena saya belum baca aja Pak ini Pak. enggak Pak, karena saya sebelum mengambil judul ini, saya kan bertanya dulu ke bapaknya, ke bapak yang jaga di sana, sama ibunya ada 2 kan. Bu, saya ingin meneliti terkait dengan pelayanan perpustakaan. Untuk aplikasi yang saat ini digunakan apa ya Bu? Slim 9.0 Boolean. Oke, baik Bu. Akhirnya saya izin untuk penelitian di sana dan diperbolehkan karena otomatis aplikasinya itu Slim 9 ini ya. Jadi saya mendalaminya juga terkait dengan Slim ini. Dan saat saya membaca ini ya mungkin juga penjelasannya ya salah satu aplikasi perangkat lunak open research yang digunakan untuk Nggak tertarik saya. itu. Nggak tertarik. Soalnya gak kelihatan ini sebagai berlian itu enggak. Nah, bagaimana agar bisa seperti Nah, itu? kamu jelaskannya ini enggak apa yang bau gitu loh. Apa? Bau. Dari selimnya itu baunya apa gitu? Ya baunya karena Apa? apa ya? Iya. Saya pikirkan dulu. Lah, Ya karena itu apa? aplikasi. Jangan jadi wanita yang lugu, tahu lugu. Wah enggak Pak, saya enggak lugu. Kamu itu lugu. Masa iya? Lucu goblok. Astagfirullah. Ayolah, coba mikir lah. Kalau Ayo. Ibarat kamu itu menggunakan jilbab, menggunakan pakaian, tentu kan ini cocok karena begini, ini karena nyaman ini. Apakah karakter aplikasi Slim itu untuk pustakawan di sana dan kebutuhan literasi siswa? Apakah cocok? Ya Pak, apa buktinya? Jangan hanya sekedar kayaknya saya baca enggak gitu. kalau cocok atau tidaknya karena Ini datamu. saya belum mencari data dari sana Pak. Iya. Ini masih ituan proposal, jadi saya masih Lah ya setidaknya kan kamu tahu, saya Pak kepingin punya cowok gitu kan ya. Iya. Punya cowok gitu kan. Paling enggak karakternya itu ya begini, satu tampan. Ini kenapa tampan? Karena begini. Jangan kemudian Pak saya ingin cowok, pokoknya cowok pokoknya yang saya tahu. Enggak juga kan? Iya sih Pak, ya mungkin kedepannya akan saya siapkan datanya. Enggak kesusun dan daftar aja kan, paling Pak di ACC di Pak gitu kan. Enggak, makanya saya mempersiapkannya juga masih belum terlalu banyak karena saya ingin konsultasi terkait judul dulu ke Bapak. Nah ya, gini loh maksudku. Dan Jadi nanti harus siap mental. Oh iya, siap, Pak. Jadi rumus judul ya. Judul penelitian. Satu itu ada yang namanya objek formal. Ini teori atau konsep yang ditawarkan. Yang kedua sebut objek material. Objek material ini fenomena yang kita teliti, peristiwa. Yang ketiga konteks. Konteks itu situasi saat ini COVID, misalnya COVID, new normal, era society 5.0, misalnya itu. Ini kecilian nih. Jadi objek formal itu tawaran konsep. Objek material geser cek iso moco deh. Ini objek material terus konteks. Apa misalnya ini peristiwa, gampangan ini peristiwa atau fenomena. Ini situasi kondisi. Nah, konsepnya misalnya saya ingin memberitahukan pada seluruh dunia konsep tentang perpustakaan yang modern. Perpustakaan yang modern berbasis digital. Objek materialnya di mana? Di perpustakaan Manyuman. Lalu saya buat judul
bisa new normal ya, bisa hybrid apa lah cara biar lebih keren gitu kan. Nah, maka saya membuat judul misalnya ya, modernisasi perpustakaan madrasah berbasis teknologi aplikasi ya, atau teknologi digital. Nah, studi penerapan aplikasi LMS 90 ya di MAN 2 Jombang. Terlihat lebih mahal. Terlihat lebih mahal. Banding lah. Mau contohnya piye lah bocone. Harapan perpustakaan minat baca. Ya. Ya nanti itu ada pelayanan, ada minat baca. Bahkan nanti Pak akan bangun ekosistem community learning. Wah. Oh keren baca ngono iku. Ya, coba kamu ingin tahu yang mana? Yang ini apa ini? Yang ini. Kenapa? Karena dari segi kalimatnya aja mungkin udah lebih gimana Mbak? Lebih tinggi lah Ini grade-nya. kalau pakai rumus ini loh, kan ada rumusnya nanti pandu Kak Syukur. Kayaknya enak yang mana? Oh ya enggak. Makanya harus punya konsepnya tentang apa? Ini konsep tentang modernisasi perpustakaan di era sekarang. Modernasi Pak. Modernisasi. Modernisasi. Dulu sebelum ada smartphone, pakai telepon itu jadul, nggak bisa. Kemudian orang melakukan modernisasi apa? Pakai smartphone. Karena ada perubahan yang sangat signifikan. Sebelum punya telepon, dulu ngomong-ngomongan. Apa bisa ngomong-ngomongan tanpa ruang dan waktu? Dulu nggak bisa. Kalau kamu apa bisa telepon sambil foto-foto? Dulu nggak bisa. Sekarang bisa. Ini namanya modernisasi. Konsepnya tentang modernisasi perpustakaan di lembaga pendidikan. Modernisasi dicirikan adanya dengan penggunaan teknologi, penggunaan aplikasi. Kan enak menjelaskannya. Fungsinya ya secara mendasar satu, meningkatkan pelayanan. Kedua apa? Membangun tidak hanya minat, ya, tapi literasi, kompetensi literasi digital siswa. Tahu literasi itu? Iya, itu kan budaya membaca itu. Apa? Literasi itu tidak sekedar minat, tidak sekedar membudayakan, tapi bisa memproduksi ilmu pengetahuan dari fasilitas yang kita gunakan. Jadi mengajak kreativitas. Minat tok paling ya seneng maca, tapi tidak ada niatan untuk berkarya. Nah, ini sebagai kawah candra di mukonya, atau tempat di sekolah ya, sebagai denyut nadinya ilmu pengetahuan. Dibahasakan begitu. Center of excellence-nya di sekolah madrasah ini jangan sampai mati suri, justru dia menjadi motor penggerak. Berarti di dalam konteks ini tuh nanti sudah terperinci kayak dari pelayanannya, minatnya itu udah termasuk dalam ini Pak. Nah, iya, modernisasi itu kan begitu. Oh, kalau ini kan Sekarang kamu dianggap wanita jadul itu kenapa? Nggak tahu. Pertama ya gaptek. Ya kan, pelonga nang Indomaret, tok assalamualaikum, mau beli, ada orang enggak gitu kan ya, copot sandal gitu. Ya nggak tahu konsep minimarket modern. Kalau masa tradisional kan tubas, nang Indomaret ngomong tubas, itu kan konsep pasar tradisional ya. Kalau modern ya, nang ATM misalnya, ATM ya. Dia nggak tahu konsep tentang transaksi modern gitu kan. ATM, kok nggak ada orang ya, nggak ada yang melayani ya. Nah, katanya ciri yang paling menonjol dari modernisasi itu adalah pemakaian teknologi. Tapi juga harus diikuti dengan mindset
yang modern juga dari para aktornya, pustakawannya. Banyak orang itu beli aplikasi tapi nggak tahu cara menggunakannya. Banyak orang beli laptop Apple tapi cuma untuk lihat film Korea toh. Kamu tahu dia dulu minta uang ke orang tuanya beli laptop. Alasannya apa? Untuk mengerjakan tugas kuliah. Padahal paling banyak dihabiskan untuk nonton film Korea. Antara ngetik dengan film Korea lebih banyak film Korea ya. Kalau lihat di HP sih Pak. Oh. Kalau di Lah ya, laptop ngomong orang teh beli HP berkomunikasi gitu kan. Tapi faktanya kan itu. Nah, jadi modernisasi ini juga menyangkut tidak hanya infrastruktur atau fasilitas terkait dengan aplikasi, tapi juga menyangkut dengan modernisasi cara pelayan, cara orang yang mengelola tadi. Jadi tidak hanya modern dalam bidang aplikasinya, orangnya juga. Karena sebenarnya kunci pelayanan itu di orangnya. Orang-orang yang ada di Orang dalam yang mengendalikan aplikasi ini. Kalau seandainya Pak ya, kalau seandainya ini pertanyaan, kalau seandainya Ini jawaban. nanti ternyata pustakawan yang mengendalikan aplikasi ini ternyata tidak semodern seperti yang seharusnya, itu nanti bagaimana? Enggak apa-apa, itu temuan. Ternyata modernisasi perpustakaan ya di Manduan Domang itu masih sebatas berjalan tidak maksimal. Temuannya begitu. Belum siap mereka menerima aplikasi. Karena satu, belum ada pelatihan. Ya, belum ada pelatihan secara menyeluruh pada pustakawan. Dua, dukungan dana dari pihak madrasah kecil misalnya. Apa itu temuannya? Oh, Ini kan penelitian deskriptif. iya. Kemudian yang menceritakan kondisi di tempat yang kita teliti. Iya. Oke baik, insya Allah saya paham. Meneliti Sejauh ini. minat baca ya, jangan nanti minat baca. Tapi gak moco, kan aneh. Karena saya suka mendengarkan YouTube. Ya berarti bukan yang mendengarkan, minat mendengarkan gitu loh. Telitilah apa yang kamu sukai. Jangan memaksa meneliti yang kamu sendiri nggak tahu dunia itu. Sebenarnya saya tuh menyukai Pak, saya tuh bisa dikatakan ingin tahu lebih dalam terkait dengan aplikasi ini. Cuma secara Itu omong kosong. enggak, secara jujur saya bingung harus memulai dari mana. Kamu tuh kalau suka cowok stalking gitu kan ya. Ya kan? Kalau saya harus disukai dulu. Lah ya pasti kan stalking, kata tanya siapa. Kamu tuh nggak tanya siapa-siapa. Ya, di web nggak ada ya udah gitu kan. Kamu jadi wanita di semester 7. Iya. 7 itu semester yang paling Yang paling apa Pak? galau, Galau. yang paling meresah. Satu, mikir jodoh. Dua, mikir jodoh. Tiga, sudah mikir cari penghasilan. Ini berat. Ya. Oke. Jadi kamu harus jadi wanita yang minimal itu C4. Apa itu Pak? C1 itu knowledge, hanya sekedar mengetahui. Nggak tahu. Pengetahuan paling dasar. Itu nggak perlu kuliah. Cukup lihat Mbah Google setiap hari pinter-pinter dia. Wikipedia setiap hari pinter-pinter dia. Nggak perlu kuliah. Lebih naik lagi C2, comprehension, memahami sama dengan rayuannya Haidar, rayuannya ini mana itu? Membandingkan konsep ini dengan ini. Biar gak gampang digombalin sama cowok, harus bisa membandingkan. Naik ke C3, application, menerapkan. Kalau saya meneliti tentang modernisasi, ya kan? Oke. Berarti cara berpikir seorang dalam diri saya juga harus modern. Menerapkan Pak. Ini kan dari ilmu. Apa sih yang ada modern ini? Jadi, ternyata modern ini harus berpikirnya detail gitu kan. Teknologi itu kan detail, tidak gampang percaya. Ya, berpikirnya dengan secara terintegrasi, menimbang pemikirannya ini dengan ini. Atau berpikir C4 tadi,
namanya critical thinking, berpikir kritis. Di samping bisa membandingkan, akhirnya bisa mengambil keputusan. Yang kadang-kadang mengambil keputusan ini kan kadang tidak banyak orang yang kemudian berani karena ada resiko dan sebagainya. Meskipun nanti pada hasil 5 dan C apa kreativitas menemukan memproduksi pengetahuan. Kamu jadi wanita dari yang pintar menjadi lebih bijaksana. Harus sesabar Khadijah, sepintar Aisyah. Harus begitu. Jadi nanti ketika kamu dilalai suratan takdir itu jadi IRT, waduh bisa jadi tangga nasib. Tapi pikirannya modern dalam mengasuh anak. Kalau udah belajar pikiran-pikiran modern. Mungkin ibunya modern, tapi anak saya di modern. Wah, oke. Walaupun nanti jadi dosennya modern dalam berpikir. Bisa memberi inspirasi. Jadi sebenarnya yang kamu teliti ini untuk membangun karakter dalam dirimu. Secara tidak langsung hal itu Ya harus akan begitu, terjadi, gitu, Pak. harus mendidik diri sendiri sebenarnya. Sehingga kemudian ada passion dalam menulis itu. Kalau hanya mencatat itu berarti dia hanya sekedar untuk mencari ijazah. Nah, ini harus bisa menjadi self awareness, menjadi kesadaran pribadi. Misalnya kamu punya cita-cita jadi dosen, maka kepakaran itu dilihat dari skripsinya, dari tesisnya, dari disertasinya, terbelakangnya. Oh, hal itu juga itu, Pak. Iya ta. Saya kira IPK aja. Ya, mereka gak payu kan. Gak payu kan. Nah, kamu dulu masuk MP mau apa? Mau ngapain? Masuk MP mau ngapain? Ini mau mengurus salah satu ada di rumah. Di rumah ada kayak lembaga, Ya. bukan lembaga sih, kurang kecil, kayak Madin gitu lah, Pak. Malah nanti kamu sudah punya tanggung jawab sosial. Yang kamu teliti tentang satu modernisasi, dua tentang perpustakaan. Yang sekarang ini perpustakaan itu without boundaries, tanpa batas. Nah, makanya dedikasi menulis ini harus dikembangkan, jiwa-jiwa pustakawan ini masuk ke Masuk ke penelitiannya. kitanya juga harus Ya masuk, iya Pak. ta, ya itu namanya terilhami gitu. Itu bukan nulis di atas kertas gitu. Mohon arahannya Ya. karena ya, Pak. Nah, iya. Kalau saya jadi dosen yang syukur tanda tangan, ya oke, bagus loh. Oh ya, ngapain berdebat panjang ini? Terus mengatakan kamu lugu dan sebagainya. Ini karena saya punya aura. Kamu itu punya chemistry, ya, punya passion, jiwa memimpin, jiwa mewarisi nilai-nilai kepemimpinan dari ayah atau siapa lagi. Nah, jadi oleh karena itu judul itu sebagai dasar dari proses kita mengambil keputusan dalam menulis dan sebagainya. Agar kemudian rasa bosan dan rasa kecemasan yang selalu menghantui dirimu itu hilang, maka ya dikuatkan dengan literasi-literasi ini, literasi perpustakaan. Suatu saat ketika saya Madin saya atau lembaga pendidikan saya di tempat saya di rumah mana ya? Itu Malang. Malang di Ngantang. Ngantang. Serius Ngantang? Serius. Kamarjo. Mana? Banturejo. Man? Banturejo. Banturejo ndi? Saminya ngantru. Ngantri, Ngantru, Pak. ngantru. Masa Bapak Selorejo. tahu ngantru ya, dekat situ lah. Ya, Pak, ini dia ini. Sudah satu kecamatan dengan saya. Leluhur saya itu dari Ngantang. Ini maka apalagi dia Ngantang. Ya. Nanti aku kaum mah. Saya tahu kayak Nah, lah iya. Apalagi ngomong Ngantang, lah kamu mau ngisi-ngisini Ngantang aku. ada juga. Ngisi-ngisini tanah leluhur ini ya. Ini bahaya ya, harus ya. Harus digini kan. Meskipun omamu pojokane bendungan sekalipun, Tetap tanah leluhur. berpikirnya harus modern. Ya. Berarti engko aku nang Ngantang kudu ngabari. Harus, Pak.
Nyola ngantang. Enak omah iki ngudun gini, Iya. pertigaan ngudun. Gini. Jadi yang pesan yang ingin saya sampaikan, meskipun kamu itu orang pedesaan, tapi berpikirnya modern. Nah, modern dalam artian, jadi penelitian yang baik itu the good research, the superior research, the greatest research. Dan yang baik yang pertama itu the good research, bisa menjawab rumusan masalah yang kita ajukan. Tapi itu masih kalah dengan the superior research, penelitian yang bisa mendemonstrasikan apa yang kita teliti, bisa menerapkan yang kita teliti. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah the greatest research, bisa menginspirasi diri sendiri, menginspirasi yang membaca, menginspirasi orang-orang yang menang. Jadi dia berangkat dari niatan mulia, tidak sekedar untuk mendapatkan ijazah SPD, sarjana penuh derita. Pak, saya tanya, Saya jawab, nak. kan ini kan menginspirasi gitu. Nah, di era milenial ini kan orang-orang itu banyak terinspirasi dari quotes-quotes. Nah, kalau di skripsi dimasukkan quotes-quotes yang dari orang-orang, contoh kayak B.J. Habibie atau siapa, itu boleh nggak sih, Pak? Kan Ya, biasanya kan pokoknya ada nyambung. aturan gitu kan. Pokoknya nyambung. Pokoknya Iya. Kira-kira nyambungnya di mana? di bagian itu kualitas dan minat bacanya. Ini loh, judul ini loh. Iya kan, ini modernisasi kan ada itunya tadi Pak, katanya minat baca, kualitas atau yang lain. Kalau ini ya saat kita ingin milenial maka otak kita juga harus milenial. Nah itu nanti kayaknya banyak deh Pak quotes disiapkan itu yang bisa nyambung. Islam itu pernah mengalami yang namanya the golden age, zaman keemasan. Zaman keemasan itu salah satu cirinya adalah ketika pada Bani Abbas ya, Bani Abbas itu didirikanlah Baitul Hikmah, perpustakaan yang terlengkap di dunia, di kota Baghdad. Di situ ada khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Jadi salah satu pilar-pilar peradaban adalah perpustakaan yang nyaman dan lengkap. Semangat untuk menghidupkan kembali, memulihkan kembali para cendekiawan muslim yang mendedikasikan dirinya dekat dengan ilmu pengetahuan, inilah yang menjadi dasar peneliti untuk menulis skripsi. Saat ini perpustakaan dipandang sebelah mata oleh banyak orang, termasuk di kalanganku, karena mereka gelap mata terhadap fungsi dan peranannya dalam membangun tidak hanya kecerdasan, namun juga ruhul jihad misalnya. Karena perpustakaan itu melahirkan sosok yang tidak hanya al-madda muhimun walakin ataroik minal madda walakin kubul mudarisan minal madda wataro. Kok boleh sih? Coba. Membaca skripsinya kayak baca novel. Pengen Iya, latihan. membaca novel atau Makanya kamu kalau ngutip jangan sembarang ngutip. ya itu Pak yang ingin saya tanyakan, tapi ini dulu mungkin. Akhirnya kamu terjebak pada, misalnya kamu ngutip pada orang yang tidak jelas. Nah, ini pikiranmu nggak jelas. Dari tadi, Pak, saya lihat di web, bukan dari bukunya yang menciptakan LMS itu siapa? Testimoninya, nah, ini nggak menjiwai. Apa yang kita teliti nggak menjiwai. Nah, suara hati dari pencipta LMS ini nggak keluar di skripsi kamu. Nah, gitu loh. Ada hubungan batin antara pengarang dengan yang dikutip sebagainya. Gitu. Jadi tulisannya punya jiwa. Nah, situlah. Makanya saya salah satu lulusan yang jelek, lulus tidak tepat waktu. Tapi orang-orang itu tidak melihat saya tidak tepat waktunya, melihat saya sebagai seorang yang dekat dengan penelitian, dengan menulis.
Karena setiap hari ya itu yang saya omongkan. Enak gak enak sih itu dilakukan ya. Sehingga orang kemudian melabeli, mencitrakan diri saya gitu. Sama dengan ini. Lek ngomong perpustakaan, ahlinya ya Zanupa. Amin ya Allah. Dia salah satu tokoh yang harus dikutip ketika membicarakan tentang modernisasi perpustakaan di Indonesia. Siapa Pak? Zanupa. Zanupa. Ya betul. Oh, saya kira itu Siapa? Fadilah Zanupa. Nah, ya Fadilah Zanupa kan? Iya. Nah, ya. Ini salah satu tokoh yang wajib dikutip dalam membincangkan modernisasi. Oh, oke. Itu boleh asal dari ngantru, tapi wah. Tapi jiwa. Siap Pak. Jadi begitu Zanupa. Jadi kamu jangan merasa kecil hati. Ya. Itu kan bapak, atau itu kan bapak kan sudah terbiasa, tapi ya saya ini ya gimana? Saya nggak tahu literatur MS itu dari mana Pak. Selama ini ya jangan mengecilkan potensi. Lagi JPKL kan? Saya enggak. Yang sing PKL apa? Saya Pak Oh, PKL di mana? di Blimbing SMP SMP Al-Kausar. SMP besar itu kan? Di Araya itu kalau nggak salah. Ya kan, di Araya kan ya. Jalannya besar, indah, enak kan ya. perumahannya bagus Pak. Iya, Saya Pak. punya. Sama siapa? Sama ini dah. Saya sudah punya Pak. Katanya kamu itu punya lembaga di Ngantang, kok malah milih di Araya? Saya kan kerjanya mau di Jakarta gitu. Kenapa di Jakarta? Aku masuk ya? Oh iya Pak. Saya? Saya bantu pause itu. Oh ya, pause.